Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Viana Valintasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang tunnel dan VPN. Untuk konsep tunnel dan VPN sendiri, tunnel atau terowongan virtual adalah jalur komunikasi virtual yang memungkinkan pengiriman data antar jaringan melewati jaringan publik seperti internet. Data yang dikirim dibungkus dalam protokol tertentu sehingga dapat melewati berbagai jenis jaringan. Sedangkan VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang menggunakan tunnel dengan tambahan enskripsi untuk menciptakan jaringan pribadi yang aman di atas jaringan publik. Dengan VPN, data terlindungi dari akses pihak tidak berwenang. Langsung saja kita ke konfigurasinya. Yang pertama di sini kita setting topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita setting dengan satu internet, kemudian 2 mikrotik dan 2 PC. Untuk yang pertama di sini kita akan mengkonfigurasi LAIP. LAIP itu protokol khusus mikrotik untuk menghubungkan jaringan lokal seolah-olah dalam satu LAN. Nah, di sini kita masuk dulu ke Winbox ya, teman-teman. Ini saya sudah masuk ke Winbox, kemudian kita pilih interface. Kemudian di sini kita plus yang LAIP tunnel ya, teman-teman. Kemudian di sini kita ubah namanya menjadi EOIP Tunnel to Bandung. Kemudian di sini yang wajib diisi adalah nama, kemudian remote dan tunnel ID. Kemudian kita isikan remote-nya. Untuk remote ini diisi IP mikrotik lawan atau IP mikrotik 2. Di sini IP-nya yaitu 10.0.137.18. Kemudian untuk tunnel ID-nya di sini saya isikan 15. Setelah itu kita apply OK. Kita langsung saja ke mikrotik kedua. Di sini kita juga sama kayak yang tadi, kita pilih interface. Di LAIP tunnel di sini kita juga masukkan namanya yaitu LAIP tunnel to Pekalongan. Kemudian untuk remote address-nya di sini kita isikan IP mikrotik 1 yaitu 10.0.137.119 atau 119. Kemudian untuk tunnel ID-nya kita juga sama, isikan 15. Setelah itu kita apply, lalu kita OK. Kemudian kita akan menghubungkan antar komputer dengan LAIP. Di sini kita masuk ke mikrotik pertama. Kita pilih bridge. Kemudian di sini bridge-nya kita ganti nama menjadi bridge EOIP. Kemudian kita apply, lalu kita OK. Dan kita ke ports. Untuk interface-nya kita arahkan ke LAIP to Bandung. Lalu kita apply OK. Kemudian kita buat lagi. Di sini untuk interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Kemudian kita apply OK. Kemudian kita juga buka mikrotik kedua. Di sini juga sama, kita masuk ke bridge. Namanya kita ganti menjadi bridge EOIP. Kemudian kita OK. Kemudian kita masuk ke ports. Untuk ports-nya di sini interface-nya kita ubah menjadi ke yang to Pekalongan. Kemudian kita OK. Kita buat lagi untuk
interface-nya di sini kita arahkan ke Ether 2. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke PNetLab, kita buka PC 1. Di sini kita masukkan dulu IP-nya, yaitu IP 192.168.1.10. Kita tunggu. Nah, ini sudah. Kemudian kita buka PC 2, kita juga sama, ketikkan IP 192.168.1.20. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah. Kemudian kita coba ping dari PC 2 ke PC 1. Di sini kita coba ping 192.168.1.10. Nah, di sini TTL ya, teman-teman. Dan kita coba ping PC 1 ke PC 2. Yaitu coba kita ping 192.168.1.20. Nah, di sini juga TTL ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan konfigurasi untuk internetnya. Di sini kita pilih IP, lalu address. Ini kita tambahkan untuk interface-nya. Di sini kita pilih yang bridge EOIP, kemudian IP-nya yaitu 192.168.1/24. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita ke mikrotik kedua. Di sini kita pilih IP, lalu address. Di sini kita tambahkan untuk interface-nya, kita arahkan ke bridge EOIP, dan untuk IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Setelah itu kita ke mikrotik yang pertama, kemudian kita pilih IP, lalu kita pilih DHCP server, DHCP setup. Di sini kita arahkan ke bridge EOIP, kemudian kita next, lalu kita oke. Setelah itu kita ke mikrotik kedua, kita pilih IP, kemudian DHCP server, kemudian DHCP setup. Di sini kita arahkan ke bridge EOIP, kemudian kita next, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita masuk ke firewall, kemudian kita connect, lalu kita tambahkan untuk chainnya di sini srcnet, untuk interface-nya Ether 1, dan untuk actionnya kita meshbed. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kita ke mikrotik pertama. Di sini kita juga sama, masuk ke firewall, kemudian connect. Di sini chainnya masih itu srcnet, untuk ethernya Ether 1, dan actionnya meshbed. Dan kita apply, lalu kita oke. Setelah itu kita pilih new terminal. Di sini kita coba ping ke 8.8.8.8. Nah, di sini TTL ya, teman-teman. Kemudian ke mikrotik yang kedua. Di sini kita pilih new terminal. Kemudian kita juga coba ping ke 8.8.8.8. Nah, di sini juga TTL ya, teman-teman. Kita masuk ke PC 1. Di sini kita coba ping ke 8.8.8.8. Nah, di sini TTL ya, teman-teman. Kemudian kita ke PC 2. Di PC 2 kita juga ping ke 8.8.8.8. Nah, di sini juga TTL ya, teman-teman. Artinya di sini kita sudah bisa koneksi ke internet. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PPTP, yaitu membuat dan mengelola koneksi atau layanan VPN menggunakan protokol tunneling point to point.
Nah, di sini kita akan menambahkan IP untuk PC1 dan PC2. Untuk PC1 yaitu 192.168.1.0. Kemudian untuk PC kedua IP-nya yaitu 192.168.2.0. Kemudian kita masuk ke Winbox. Kemudian kita ke IP lalu addresses. Di sini kita tambahkan untuk IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian interface-nya Ether 2, lalu kita apply, oke. Kemudian ke IP DHCP server. Sini kita hapus dulu. Kemudian kita ke DHCP setup. Untuk ini kita ke Ether 2, kemudian kita next. Kemudian kita oke. Setelah itu kita ke MikroTik kedua. Di sini kita pilih IP, addresses, kemudian kita tambahkan. Untuk IP-nya yaitu 192.168.2.1/24. Kemudian untuk interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Kemudian kita masuk ke new terminal. Nah, di sini kita coba ping ke 8.8.8.8. Nah, di sini TTL. Kemudian kita ke MikroTik 1. Kita ke new terminal. Kemudian kita ping ke 8.8.8.8. Setelah itu kita masuk ke PC1. Kemudian kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini Dora ya teman-teman. Kemudian kita juga ke PC2. Di sini kita ketikkan IP DHCP. Nah, ini belum Dora ya teman-teman, karena kita belum mengkonfigurasi IP DHCP server dan DHCP setupnya. Kita coba ke MikroTik yang kedua. Di sini kita coba DHCP server. Lalu ini kita hapus dulu. Kemudian kita ke DHCP setup. Kita arahkan ke Ether 2. Lalu itu kita next. Lalu kita oke. Kita coba lagi. Di sini kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini sudah Dora ya teman-teman. Di PC2 kita coba ping ke 8.8.8.8. Nah, di sini TTL. Kemudian kita juga coba di PC1, kita ping ke 8.8.8.8. Nah, di sini juga TTL. Selanjutnya, misalkan pada MikroTik 1 ini sebagai server. Dengan IP 10.10.10.1 dan pada MikroTik 2 ini sebagai customer dengan IP 10.10.10.2. Kemudian kita ke MikroTik 1, lalu kita pilih PPP.
Terus kita pilih PPTP server. Kita klik yang enable, kemudian kita apply OK. Kemudian kita ke secret, kemudian kita tambahkan. Di sini namanya saya isikan Elin PPTP. Kemudian kita isikan password. Untuk service ini kita ganti ke PPTP. Kemudian untuk lokal address kita isikan 10.10.10.1. Dan untuk remote addressnya kita isikan 10.10.10.2. Kemudian kita apply OK. Kemudian kita ke MikroTik kedua, kita masuk ke PPP. Kemudian kita plus, kita klik yang PPTP client. Untuk namanya di sini saya ubah menjadi PPTP. Kemudian kita ke dial out. Di sini kita connect to 10.0.137.146. Kemudian untuk usernya di sini kita isikan Elin PPTP. Kemudian kita masukkan password. Kemudian kita apply, lalu kita OK. Nah, di sini sudah running. Kemudian kita coba cek ke IP address-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP secara otomatis. Kita juga cek ke MikroTik yang pertama. Kita cek IP address-nya. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP secara otomatis ya, teman-teman. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi static routing untuk PPTP. Kita masuk ke IP routes. Kemudian di sini kita tambahkan untuk destination address-nya kita isikan network PC2 yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian untuk gateway-nya kita isikan 10.10.10.2. Kemudian kita apply, lalu kita OK. Lalu kita ke MikroTik 2. Di sini kita pilih IP routers, kemudian kita tambahkan untuk destination address-nya kita isikan network MikroTik 1 itu 192.168.1.0/24. Kemudian untuk gateway-nya 10.10.10.1, kemudian apply lalu OK. Kemudian kita masuk ke PC1. Di sini kita coba ping ke PC2 yaitu ping 192.168.2.254. Nah, di sini TTL ya, teman-teman. Kemudian kita coba PC2 ke PC1. Coba ping 192.168.1.252. Nah, di sini juga TTL ya, teman-teman. Konfigurasi selanjutnya adalah L2TP, yaitu protokol jaringan komputer yang digunakan oleh penyedia layanan internet untuk menggantikan VPN, biasanya dikombinasikan dengan IPsec untuk enskripsi. Langsung saja kita ke MikroTik 1, kita masuk ke PPP. Di sini ada
L2TP server. Kita klik, kemudian di sini kita aktifkan enable-nya. Kemudian untuk use IPsec di sini kita yes. Untuk IP secret-nya di sini kita isikan. Kemudian kita oke. Setelah itu kita ke secret. Di sini kita tambahkan untuk namanya di sini saya ganti ke alien L2TP. Kemudian di sini saya isikan password. Nah, untuk local address-nya di sini kita isikan 10.10.10.1 dan untuk remote address-nya kita isikan 10.10.10.2. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Di MikroTik 2 kita pilih interface, kemudian kita pilih L2TP client. Nah, di sini namanya by default saja ya. Kita langsung saja ke dial out. Di sini kita connect to 10.0.137.146. Kemudian kita tuliskan usernya yaitu alien L2TP. Kemudian kita isikan passwordnya, yaitu kita apply lalu kita oke. Ini sudah running. Kemudian kita ke MikroTik 1, kita buka IP routes. Di sini kita tambahkan untuk destination address-nya yaitu 192.168.2.0/24 dan untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita ke MikroTik 2, di sini kita IP root, kita tambahkan untuk destination-nya yaitu 192.168.1.0/24 dan untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kita masuk ke PC yang pertama. Di sini kita coba ping 192.168.1.252. Nah, di sini sudah TTL ya, teman-teman. Dan untuk konfigurasi selanjutnya adalah PPPoE, yaitu Point-to-Point Protocol over Ethernet, adalah protokol jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pengguna ke penyedia layanan internet atau ISP melalui jaringan Ethernet dengan metode dial-up menggunakan username dan password untuk autentikasi sehingga memastikan koneksi hanya bisa diakses pengguna yang sah. Kita langsung saja ke konfigurasinya. Di sini kita pilih PPP. Kemudian kita pilih yang PPoE server. Kita tambahkan. Nah, di sini untuk namanya by default saja ya, teman-teman. Kemudian untuk interface-nya kita pilih yang Ether 2. Dan kita apply lalu kita oke. Kita ke secrets. Di sini namanya kita menjadi alien PPPoE. Kemudian di sini kita isikan password. Dan untuk servisnya kita ganti ke PPPoE. Dan untuk local address-nya di sini kita isikan 10.10.10.1.
dan untuk remote address-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke firewall, kemudian kita connect. Kita konfigurasi seperti ini dulu ya teman-teman. Untuk chain-nya Sargenat, out interface ether 1, dan untuk action-nya masquerade. Kemudian kita ke new terminal. Di sini kita coba ping ke 8.8.8.8. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke MikroTik customer. Kita pilih interface. Kemudian kita plus, kita pilih yang PPOE client. Untuk namanya di sini by default, kemudian kita ke dial out. Usernya kita isikan Elin PPPPOE dan kita isikan password. Dan untuk ini kita centang, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, ini sudah running. Kemudian kita new terminal. Di sini kita coba ping ke 8.8.8.8. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Kemudian kita ke IP, lalu kita ke addresses. Nah, di sini kita konfigurasi dulu seperti ini IP-nya ya teman-teman. Untuk addressnya yaitu 1.1/24 dan interface-nya ether 2. Kemudian kita ke MikroTik customer. Di sini kita IP lalu addresses. Di sini kita tambahkan untuk addressnya yaitu 192.168.1.1/24 dan interface-nya itu ether 2. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita ke DHCP server, DHCP setup. Di sini kita arahkan ke ether 2, kemudian kita next, kemudian kita oke. Setelah itu kita ke firewall, NAT, kita konfigurasi seperti ini. Chain Sargenat, out interface ether 1 dan action masquerade. Kemudian kita ke PC. Lalu di sini kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini Dora ya teman-teman. Di sini muncul IP-nya yaitu 192.168.1.254 dengan gateway 192.168.1.1. Kemudian kita coba ping ke 8.8.8.8. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Kemudian kita juga ping ke 10.10.10.1 yaitu IP ISP. Nah, di sini juga TTL. Kemudian kita ke 10.10.10.2. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman. Ini TTL semua. Kemudian kita akan limit bandwidth pada PPPoE untuk membatasi internet. Kita masuk ke PPP, kita pilih profiles, kemudian kita klik yang default. Di sini kita ke limits. Rate limitnya kita tulis. Misalkan di sini saya tulis 2M. Apply, kemudian oke. Kemudian untuk PC-nya di sini kita hapus. Setelah itu kita tambahkan Docker IO.
Di sini namanya ubah menjadi Ubuntu. Kemudian untuk ETH1-nya kita centang. Primary console-nya kita pilih FTP. Kemudian untuk ikonnya kita ganti ke desktop PNG. Kemudian kita save. Kita sambungkan dari Picrotik ke Ubuntu. Kemudian kita nyalakan. Setelah itu kita masuk. Kita oke. Nah, di sini kita pilih menu. Kemudian kita cari terminal. Kita pilih yang Met Terminal. Kemudian di sini kita coba IPA untuk melihat IP-nya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. 192.168.1.253/24. Kemudian kita masuk ke Chrome. Di sini kita cari speed test. Kita cari dulu. Kemudian kita masuk speed test di Ookla. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah ada tulisan mulai kayak gini, kita klik mulai. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.